Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya semoga kabar sehat kakak-kakak semua. Nggih. Untuk hari ini kita masuk ke modul 1.2 ya kakak. Jadi nanti untuk kegiatan siang hari ini nanti akan banyak sekali diskusi-diskusi yang nantinya perlu keaktifan dari kakak-kakak semua, nggih. Jadi nanti kakak-kakak yang sudah hadir ini nanti akan eh, banyak pertanyaan yang harus dijawab dan mungkin dipersiapkan juga kertas ya, kertas ataupun pulpen sekiranya nanti perlu untuk mencatat. Baik, kakak-kakak izin untuk melakukan share video nggih. Oh, banyak yang belum. Itu masuk di LMS, Kak. Ada yang belum masuk ke apa namanya? Belum bisa masuk tadi. Baik, sebelum kita mulai, izin untuk melakukan share screen dulu ya kakak-kakak. Apakah tampilan dari share screen saya terbaca dengan jelas kakak-kakak? Jelas, Kak. Yes. Kalau sudah jelas, baik kakak-kakak, kita langsung mulai saja ya kakak-kakak. Untuk kegiatan pada hari ini, yaitu modul 1.2, yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Pembelajaran PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama nanti kita melakukan kesepakatan bersama dulu ya kakak-kakak. Untuk kesepakatan bersama nanti yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika tidak digunakan untuk berkomunikasi, kemudian hadir sepenuhnya atau seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama-sama, terus kemudian memaksimalkan fitur chat. Yang berikutnya yaitu klik raise hand sebelum nanti kakak mau bertanya atau mau mengutarakan pendapat. Terus kemudian jika ada gangguan itu adalah hal yang wajar ya kakak. Baik, langsung saja kakak. Tujuan kita hari ini yaitu ada tujuan luas dan juga ada tujuan capaian umum modul. Untuk tujuan luas, untuk memfasilitasi saya ulang, tujuan luas yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Terus kemudian untuk capaian akhir pelatihan, itu nanti harapannya guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, atau yang biasa disebut dengan asset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian untuk capaian tujuan umum, yaitu capaian umum modul, yaitu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dan untuk kamera share screen saya belum ada ya kak, belum berubah ya kak? Sudah, Kak. Sudah. Sebentar, coba ini kayaknya ada error. Tapi tadi juga berubah di awal-awal tadi. Oke, lanjut ya kak ya. Untuk capaian umum modul, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus atau khusus modul,
1. Guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua yaitu guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Terus berikutnya, peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan atau asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Untuk agenda kita nanti ke depan seperti ini, nanti ada pembukaan, ada pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Tidak perlu saya bacakan ya. Langsung saja kita masuk ke berikutnya. Sebentar Kak, ini ada error ya. Saya ulang ya Kak. Window. Sepertinya tidak mau berubah tadi ya, tidak bergerak soalnya gitu. Ya kalau sekarang bergerak nih sepertinya. Kemudian untuk 10 menit ke depan yaitu nanti kita akan lanjut ke apa ya? Apakah kakak-kakak sudah membaca untuk LMS yang 1.2 kakak-kakak? Sudah, Kak. Baik, kalau sudah nanti kita ke depan akan melakukan membahas tentang apa itu aset nggih Kakak. Terus kemudian sebelum saya mulai ya. Sebelum saya mulai nanti saya ingin bertanya ya untuk kakak-kakak semua ya. Berdasarkan kakak-kakak yang ada di sini apakah sudah PGP semua ya? Guru penggerak belum? Belum. Oh, belum. Kak. Ya, mungkin ada belum ada. Oh ya. Baik. Sekarang Nggak mau saya ingin bertanya dulu kepada kakak-kakak ya. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset-based thinking ya? Nanti tolong tuliskan dalam satu kalimat di kolom chat ya. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset-based thinking itu? Monggo silahkan langsung saja karena nanti kita ke depan ini banyak diskusinya kakak. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset-based thinking? Silahkan dituliskan di kolom chat nggih. Apa
pandangan Anda terhadap pendekatan asset-based thinking? Oke, langsung saja saya ulas ya. Dari yang pertama ada Kak Fitri Setiawan, yaitu memaksimalkan yang ada di sekolah untuk proses pembelajaran. Memaksimalkan yang ada di sekolah. Untuk memaksimalkan yang ada maksudnya apa Kak Fitri? Coba tolong dijelaskan Kak Fitri. Yang ada yang maksudnya fasilitas Pak, fasilitas yang ada di sekolah kita coba maksimalkan untuk proses pembelajaran. Oh begitu, siap-siap. Terus kemudian dari Kak Sesi, apa pandangan terhadap pendekatan asset-based thinking? Untuk Kak Sesi, aset berbasis kekuatan sangat berperan penting dalam mendukung tercapainya pembelajaran yang berkualitas. Dari Kak Krisna, cara berpikir yang memfokuskan peningkatan potensi atau aset yang ada. Cara berpikir yang memfokuskan meningkatkan potensi aset yang ada. Terus kemudian dari Kak Ashadi, pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan kelebihan yang dimiliki. Pasti, betul. Terus kemudian dari Kak Sering ya, asset-based thinking yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian atau fokus pada aset modal dan kekuatan untuk berpikir positif. Ya. Dari Kak Dian, asset-based thinking merupakan pendekatan yang memanfaatkan kekuatan dan potensi yang pembelajaran PJOK. Saya ulang. Asset-based thinking merupakan pendekatan yang memanfaatkan kekuatan dan potensi yang ada untuk pembelajaran PJOK. Gitu kan maksudnya? Oke, siap. Terus kemudian dari Kak Guntur Dwi Harmaji, pendekatan yang berfokus untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik. Untuk rata-rata ya, untuk rata-rata jawabannya juga sudah bagus nggih. Jawabannya sudah bagus, tapi ini tadi jawaban yang paling mendekati itu adalah punya Kak Ashadi. Pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan kelebihan yang dimiliki. Baik, saya lanjutkan kembali Kakak. Terus berikutnya. Ini kok nggak berubah ya gambarnya? Tuh kan telat kan. Berarti jaringan wifi saya ini sedikit rada bermasalah. Nggak apa-apa ya Kak ya. Terus kemudian aset-based sekarang masih sama dengan pertanyaan. Kalau tadi kita bertanya tentang apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset-based thinking. Terus sekarang adalah asset-based thinking adalah apa? Coba silahkan ditulis di kolom chat. Asset-based thinking itu adalah titik-titik. Silahkan. Asset-based thinking adalah asset-based thinking adalah asset-based thinking adalah apa? Silahkan ditulis di kolom chat ya.
Saya mulai dari Kak siapa ya tadi ya? Dari Kak Dian ya. Asset-based thinking merupakan pendekatan yang memanfaatkan kekuatan dan potensi pembelajaran PJOK. Oke. Kak Guntur, pendekatan yang berfokus untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik. Dari Kak Ian Rangga, sangat penting. Ibarat kita perang, kita perlu mengetahui senjata apa saja yang kita miliki dan kelebihan beserta kekurangan dan kapan waktu yang tepat untuk kita gunakan. Terus kemudian dari Kak Krisna, cara mengidentifikasi dan mengenali hal positif dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus utama. Kemudian dari Kak Fitri Setiawan, mengidentifikasi sebelum melakukan pembelajaran. Monggo kakak-kakak yang lain. Apakah asset-based thinking itu? Dari Kak Ashati Ahmad, proses berpikir yang selalu melihat dirinya tentang pekerjaan yang baik dan mengetahui potensi saat pembelajaran. Dari Kak Pravi Diantoko nggih, pendekatan yang memusatkan perhatian. Dari Kak Guntur, pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang kita tidak miliki. Baik kakak, saya lanjutkan kembali ya. Salah, stop sharing dulu. Bentar. Saya lanjutkan kembali kakak-kakak. Apakah sudah tampil nih ya? Asset based thinking adalah ya. Dari jawaban ini ya, yang hampir mendekati yaitu tadi Kak siapa nih tadi? Sebentar, bukan pendekatan yang berfokus pada mendukung pembelajaran yang lebih baik. Asset based thinking merupakan pendekatan yang merupakan kekuatan dan potensi. Ini dari Kak Dian, asset based thinking merupakan pendekatan yang memanfaatkan kekuatan dan potensi pembelajaran PJOK. Saya lanjutkan kakak. Terus kalau kita sudah mengetahui asset based thinking, sekarang saya ingin bertanya, untuk keistimewaan dari asset based thinking itu apa kakak? Monggo silakan.
keistimewaan dari asset based thinking, terutama untuk guru PJO kan sih, itu apa? Keistimewaan asset based thinking. Dari Kak Krisna, melihat semua anak memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Boleh juga keistimewaannya. Dari Kak Ashadi ya, membantu kita untuk lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pembelajaran. Membantu kita untuk lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pembelajaran. Oke. Dari Kak Guntur, membantu kita lebih percaya diri dan lebih baik lagi. Dari Kak Sesi, keistimewaannya yaitu memusatkan perhatian atau memfokuskan pada aset yang dimiliki siswa maupun lingkungan sekolah. Boleh juga keistimewaannya. Dari Kak Fitri Setiawan, dapat mengetahui potensi awal peserta didik. Dari Kak Sri Purwanti, pendekatan lebih fokus pada kekuatan, bakat, dan sumber daya yang kita miliki untuk mengatasi tantangan. Dari Kak Yan Rangga Ardimuna, dengan fokus pada kelebihan atau hal positif, maka akan membiasakan kita ketika ada masalah sebagai tantangan, bukan hambatan. Boleh juga berpikir positif ya Kak ya. Sudah semua kah menjawab nih? Baik. Saya lanjutkan ya Kak. Terus kemudian, mengapa saya mau bertanya nih, mengapa pendekatan asset based thinking ini penting untuk guru PJO Kak? Kenapa? Untuk asset based thinking ini sangat diperlukan untuk guru-guru PJO Kak. Hubungannya dengan kita sebagai guru PJO Kak apa? Kira-kira.
dari Kak Pravidiantoko, membantu lebih percaya diri dalam kita mengajar ya. Nah, gitu. Terus kemudian dari Kak Fitri, untuk persiapan awal dalam menyusun rencana pembelajaran yang lebih tepat. Untuk kakak-kakak yang lain, monggo silakan. Baik, kalau tidak ada, nggih. Jadi mengapa kok asset based thinking ini sangat penting untuk kita, nggih, sebagai guru PJOK? Itu pada dasarnya kita sebagai guru PJOK itu harus bisa memanfaatkan segala potensi yang ada, kakak. Baik itu berupa aset manusia, aset lingkungan, terus kemudian aset politik, banyak hal lain yang bisa kita manfaatkan sebagai apa? Sebagai untuk memperlancar kita dalam mengajar ya kakak. Terus kemudian kakak, untuk berikutnya saya ingin mengajak kakak-kakak untuk masuk ke materi berikut ini. Nanti kita akan belajar tentang studi kasus ya kak. Studi kasus. Tulisannya apakah bisa terbaca kak? Di Zoom, dibesarkan sedikit ya. Kalau bisa terbaca, nanti tulisan ini nanti difoto dulu karena ini nanti kita akan buat menjadi beberapa kelompok nanti di kelas ini nanti kita pecah akan menjadi beberapa kelompok Terus kemudian nanti masing-masing kelompok itu akan berdiskusi dan akan mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang silahkan ini untuk studi kasus 3 ini silahkan di screenshot dulu. Kalau sudah, saya akan masuk ke berikutnya, yaitu untuk soalnya nanti yaitu seperti ini kak. Soalnya seperti ini kak. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Sudahkah di screenshot juga? Belum kak soalnya. Oh, siap. Untuk soalnya seperti ini. Udah maksimal ya kak ini kak, udah paling besar. Coba saya udah maksimal ya kak ini. Di pojok kiri kanan ini ada ada plus minus itu bisa ditambah, mungkin bisa lebih besar. Soalnya tulisannya memang banyak karena studi kasus ini ya. Jadi berupa cerita. Sudah ya kak, saya lanjutkan untuk soalnya silahkan di screenshot juga.
Baik, kalau sudah, kemudian nanti akan saya buat beberapa kelompok, nggih. Nanti kelompoknya saya acak, terus kemudian nanti masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan untuk menjawab satu, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki, nggih. Nanti kalau buka LMS-nya, nggih. Asetnya apa saja yang dimiliki, terus kemudian yang ketiga yaitu jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Nah, setelah nanti waktunya selesai, nanti kakak-kakak akan kembali ke main room kembali, terus kemudian kakak-kakak akan mendiskusikan hasil dari jawaban kakak-kakak semua. Izin ya Kak, untuk saya buat room ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3. Oke, saya buat menjadi 3. Waktunya nanti 20 menit. Waktunya 20 menit. Terus satu, 2. Nanti beberapa ada di beberapa ada di main room. Nanti beberapa ada di main room, ya. Sebentar, Kak. Oke, Kakak, saya mulai ya, Kak. Adakah room-nya? Di situ ada permintaan untuk bergabung ke room nggak, Kak? Tidak, Kak, tidak. Belum ada. Oh, belum ada. Bentar. Silahkan kakak-kakak untuk berdiskusi, untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya.
Vivo 1918. Pas betul Mas. Yes. Tidak ada sinyal internet. Oh, wes terhubung, wes terhubung.
Iya, selamat datang kembali ke main room, kakak-kakak. Bagaimana? Aduh. Kurang waktunya, Kak. Waktunya itu kurang Kurang banyak. kurang lama Kak, ini masih belum selesai Kak. Kurang Baru lama. ngopi. enggak nggo Sudah padu, pindah enggak tempat. nggo padu. Ya anu ini dulu aja, sak mampunya dulu aja. Mau kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Tur, dhisik ora apa-apa, malah apik. Salah iso diberke, kleru diberke terus. Lah iki Silakan ora ning langsung. salah, ora ning bener kabeh bener kok. Iya, kan ini aja langsung di Ayo Tutur, langsung Di- jawab. Oke. anu ya, di share screen ya, Kak. Waduh, nek di share screen ora enggak ditulis ya tadi. Oh, enggak ditulis. Oke, Enggak, cuma langsung saja, ditulis enggak apa-apa. anu apa? Ditulis tangan Mas Krisna. Oh, ditulis. Baik, enggak apa-apa, Kak. Lanjut aja, Nah, Kak. saling bantu aja. Mas Krisna silahkan dibacakan. Oke, baik. Untuk soal nomor 1, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Ya, menurut kami tadi, bahwa guru tadi sudah menggunakan identifikasi pendekatan berpikir, yaitu asset-based thinking, di mana guru tadi ingin memanfaatkan aset yang ada di sekolah, yaitu berupa kebun teh yang sangat luas dan arena olahraga berupa lapangan yang ada di dekatnya tadi. Untuk nomor 3, strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan tadi? Ya, karena tadi aset yang utamanya yang diinginkan oleh guru tadi adalah menggunakan kebun teh, kebun kopi, tetapi terhalang oleh izin, sehingga menurut kami lebih baik melakukan modifikasi atau mencari alternatif lain yang ada di sekolah, entah itu berupa lapangan atau kebun lain, bisa ada yang di rumah untuk digunakan sebagai tempat atau sarana untuk olahraga di sekolah tersebut. Itu Kak, kamu tadi. Terima kasih. Jika ada kekurangannya, mohon maaf. Waktu saya diberikan. Baik, terima kasih, Kak. Mungkin ada sanggahan dari kelompok lain, monggo dipersilahkan. Atau mungkin ada tambahan dari kelompok lain? Tidak ada ya, kan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, baik. Dari kelompoknya Mas Krisna sudah mempresentasikan ya tadi ya. Berikutnya kelompok 2 silahkan untuk mempresentasikan berikutnya. Identifikasi pendekatan berpikir apa, terus identifikasi aset apa yang dimiliki dalam situasi tersebut. Kemudian yang 3, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan pada pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Monggo, kelompok berikutnya. Ayo Pak Gita, karena ibu-ibu dari Rongkop terputus koneksinya. Bu Sesi, yang nyata tadi Bu Sesi. Bu Sesi out Pak, mati listrik atau sinyalnya mungkin. Waduh, Pak Sarjo mati listrik, Lur. Yo, tinggal Karaga, Kak Gita. Silahkan. Tadi Oh, itu mau kartu natalis. menyelesaikan malah lost dari Zoom. Kayak ini Ayo Kak Sesi, belum menyimpul Saat tunggu tadi. jawabannya. Enggak apa-apa, Aku seadanya ini dulu. mikir dewe. Apa ya? Mau pakai share screen nggak? Nggak usah, Kak. Enggak. Oke. Sebenarnya belum selesai sih tadi. Enggak apa-apa. Nanti Karena masih mati ada listrik. masih anu lagi breakout lain. Nanti silahkan yang ini aja dulu, seadanya dulu, semampunya dulu. Nomor 1 dulu, identifikasi pendekatan berpikirnya. Kalau menurut kelompok kami itu berpikir berbasis pada kekurangan karena karena dilihat dari
modul 3.2 tentang berpikir berbasis pada kekurangan itu ada fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Nah, itu kan otomatis perkebunan itu kan bukan milik sekolahan tetapi milik pribadi pengelola yang itu semestinya akan yang akan diminta istilahnya kerjasama, tetapi dari pihak kepala sekolah sendiri tidak mau untuk mengeluarkan MOU atau surat kerjasamanya itu. Kemudian aset yang dimiliki yaitu apa ya? Aset yang dimiliki. Apa ya, Pak? Bingung. Belum sampai tadi. Belum. Aja guyu. Aku iki. Baru satu itu. Waktunya kurang lama kan tadi? 20 menit. Soalnya pada keputus-putus. Lah ini punya aku juga sama, Kak. Internetnya juga ngadet-ngadet sama. Tapi ya tadi aku juga sempat terpental juga sama mati. Oh ini ada yang mati listrik, Kak, ini pelayan. Enggak apa-apa. Tadi poin terakhir itu kan jika ada kendala jaringan itu hal yang wajar. Yes. Lanjut, Kak, silahkan, Kak. Saya nambahin gitu. Nambahin, Silahkan. Yang itu tadi apa itu soal nomor 1 itu. Nomor 1 udah, Pak. Sekarang nomor 2-nya. Nomor 2 atau ya. Gara-gara listrik mati. Tahu. Kak Dita dan Kak Rangga saudara ya, kok mirip wajahnya? Saudara dari Nabi Adam. Monggo yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki. Yang pertama, yang nomor pertanyaan nomor 2 ya ini ya? Iya, nomor 2. Tadi kan sudah yang 1. Itu nomor 1 ini, Kak. Surplus dari perkebunan tadi. Lanjut nomor 2, Pak. Nah, asetnya itu kalau saya dari itu apa? Dari perkebunan itu, surplus dari perkebunan itu. Saya tambahkan sedikit. Jadi kalau berdasarkan materi sebelumnya kan ada 7 aset itu ya kalau nggak salah ya. Mohon koreksi kalau salah. Nah kemudian dari cerita itu sepertinya yang muncul di studi kasus itu adalah aset lingkungan atau alam, perkebunan tadi yang dimaksud. Kemudian selanjutnya aset politik. Nah, ini tadi masih bingung Kak. Kita masih debat antara itu masuk aset politik atau yang MOU itu. Yang MOU itu. Nah, kita masih bingung situ terus nggak sempat. Jadi masih gelut masalah politik sama sosial nih Bang. Tapi keburu habis waktunya. Ya, berarti diskusinya hidup ya Kak? Ya, untung hurung filsafat nih. Terlalu hidup. Nah kemudian untuk yang ketiga memang belum terdiskusikan. Tapi kalau sekilas tadi arah diskusi kita, ya kemungkinan kita merekomendasikan strateginya tidak mengalihkan. Jadi nggak fokus kepada perkebunan itu tadi. Misalnya dipindahkan tracknya, jalurnya tidak melewati perkebunan, atau kan itu tadi nggak terlalu utuh ya apa studi kasusnya. Nah, jadi kita nggak tahu, mungkin ada jalur lain, mungkin jadi mengalihkan. Kalau itu sudah deadlock, udah mentok, kalau ya kita kekurangan nggak kita miliki, kita pindahkan fokusnya ke apa yang kita miliki untuk kita maksimalkan dengan sasaran yang sama, yaitu untuk membiasakan sepeda dan jalan kaki tadi.
Mungkin seperti itu karena emang belum mengerucut tadi Kak. Tapi kira-kira arahnya monggo kalau ada mau koreksi teman-teman. Monggo, ada yang mau koreksi atau menambahkan untuk kelompok lain atau mungkin dari satu anggota dulu? Oke, kalau tidak ada, berarti saya tawarkan untuk kelompok lain untuk menambahkan mungkin. Atau sama saja juga. Idem. Sebenarnya sama mete ini. Mete. Dan Kak Dita jangan terlalu terang, beneran. Jawaban kelompok pertama tadi kan, kelompok kedua pertama ya. Kelompok yang pertama tadi kan positif, kita kan lebih ke negatif. Nah, itu kayaknya betul itu tadi. Nagasari umumnya berbentuk lumpur kecil atau Baik kakak-kakak, kalau tidak ada sanggahan atau tambahan, saya lanjutkan ya kak ya. Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang ini. Belum berubah ya. Hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Dalam studi kasus tadi itu kira-kira hal apa yang menjadi faktor penghambat? Negosiasi Kak. Negosiasi, oke. Ada lagi tambahan? Kelemahannya di negosiasi kalau saya melihat ini apa itu? Dari ceritanya tadi itu Kak. Ceritanya. Betul. Memang ya ada alatnya di situ itu tadi itu. Oke, berarti hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Mungkin ada tambahan satu atau dua lagi? Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada ya. Terus kemudian kita masuk pertanyaan berikutnya. Sudah keluar belum ya Kak gambarnya? Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Ayo, berdasarkan tugas asinkronus atau belajar mandiri dari kakak-kakak, tentu kakak akan sudah tahu ya, mengapa kok kita guru PJOK itu perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based. Yuk silahkan. Saya minta 5 orang ya, 5 orang saja yang menjawab ya. Kalau tidak ada nanti saya tunjuk. Ayo silahkan perwakilan dulu. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Ayo monggo Kak Dian. Ini Suara saya kedengeran nggak ya? Jelas sekali Kak. Enggak Kak. Oke. Kenapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Karena karena pendidikan jasmani dan olahraga mata pelajaran PJOK itu adalah sebuah mata pelajaran yang holistik, yang mencakup semua aspek di dalamnya, tidak hanya psikomotor, tapi juga afektif, juga kognitif, dan juga sosial. Dan di situ membangun banyak karakter disiplin, fair play, tanggung jawab, kerjasama, terus mental, sosial, komunikasi juga. Nah, di dalam aspek-aspek itu dan karakter-karakter tersebut banyak potensi-potensi anak yang sangat unik, yang berbeda satu sama lain, di mana kita bisa menggali potensi-potensi mereka untuk bisa dikembangkan. Jadi saat anak itu merasa dihargai dan merasa dihargai bahwa mereka punya potensi walaupun kecil, mereka itu merasa bangga. Jadi kita bisa lebih memotivasi mereka. Jadi dengan kata lain, kita cuman membersamai, tapi mereka sudah bisa menemukan jalannya sendiri melalui potensi yang mereka miliki. Kita cuma mendampingi saja gitu, yang nggak cuma mendampingi tok, tapi kita memfasilitasi, akan bisa mendapatkan
apa yang mereka inginkan dari potensi-potensi tersebut. Lalu karena PJOK itu adalah mata pelajaran yang holistik, jadi upayanya sebagai seorang guru kita juga bisa menanamkan pembelajaran yang menyenangkan dan akhirnya menjadi pengalaman bermakna bagi peserta didik. Gitu Kak. Maaf ya agak ngebut, aku habis lari-lari. Nggak apa-apa Kak. Iya. Masuk. Ya. Kemudian dari Kak Fitri, ya Resen, monggo Kak Fitri Setiawan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan aset based? Saya rasa juga belajar dari kasus tadi, Pak, kasus Pak Gra tadi. Pembelajaran PJOK ya harus apapun yang terjadi harus tetap berjalan. Kita dengan aset based, misalnya kalau tadi kendalanya di fasilitas, di sarana, ya kita bisa melihat fasilitas atau sarana apa yang ada di sekolah untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih maksimal. Sehingga kalau menurut saya apapun yang terjadi, pembelajaran PJOK harus tetap bisa berjalan dengan maksimal dengan memperhatikan melihat kekuatan kondisi di sekolah dan juga mungkin SDM peserta didik juga. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Kak Fitri. Tepuk tangan untuk Kak Dian dan Kak Fitri, rekan-rekan. Oke, kakak-kakak semua. Oke, jawabannya sudah mendekati, ya. Baik, jadi pentingnya pola berpikir berbasis aset dalam PJOK itu sebenarnya apa toh? Jadi guru PJOK itu perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jadi guru PJOK itu perlu memandang sumber daya apapun itu, sekecil apapun itu menjadi apa? Sebagai sesuatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Jadi intinya ini kembali apa? Kembali ke perpihakan kita kepada peserta didik. Baik, sekarang saya ingin masuk ke studi kasus 5. Studi kasus 5. Ada yang resen? Ya, silakan untuk studi kasus 5 ini, ya, di screenshot kembali. Di screenshot kembali, terus kemudian sudahkah di screenshot? Kalau sudah di screenshot, kemudian untuk soalnya seperti ini. Sudah di screenshot ya, masing-masing screenshot ya, karena nanti akan saya bikinkan room lagi, ya. Untuk soalnya nanti yaitu sama seperti tadi, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru. Terus kemudian seperti yang tadi itu Kak, identifikasi aset apa saja yang dimiliki. Aset kan ada 7 gitu. Nah, nanti di situ dari kasus ini nanti ada apa saja nanti dijelaskan ya. Terus kemudian jelaskan strategi apa saja yang akan Anda kembangkan. Seperti pertanyaannya sama dengan yang tadi ya. Ya. Gimana Kak? Oke, kalau begitu langsung saja ya Kak, saya bikinkan room-nya. Room-nya jadi
di 3. RAM-nya ada 3 ya, sebentar. Saya buat dulu. 1, 2 saya bagi dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. RAM-nya ini tadi waktunya cukup nggak? Atau kurang lama? Kurang. Kurang ya Kak? Kalau gitu Lak wengi. kan kita selesai juga jam 3 Kak. Jadi ini tak tambah jadi 30 menit. Dari 20 menit bisa? Cukup bisa, ya? Cukup. 20 menit cukup ya. 1, 2, 3 kamar. Oke, silahkan merapat. Guntur meneh. Ayo, silakan. Silakan dipakai ya Kak. Lanjut saja. Waktunya. Ayo Chris. Aku rek pasrah Pak Prawoto gentenan iki. Monggo Pak Prawoto. Kak Prawoto siapkan. Pergi soalnya pemotor. Ora tak. Sik. Aku mau nyetir. Tak goleke. Oh sik. Grit. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut? Ya aset toh. Apa iki? Aset learning meneh. Jadi kan tentang aset materi ini. Aset toh ya. Kuwi meneh wae. Kleru ora kleru yo padha wae kok. Iya. Kita nomor 2. Iki kok alon-alon. Nomor 2 endi? Bu Hayati. Identifikasi aset yang dimiliki. Kan asetnya yang itu kan manusia. Berarti Bu apa mau Bu Hayati mau. Siji. Sosial iki sosial iki. Aset sosialnya apa? MGMP diskusi berjalan cukup. Ya politiknya apa? Diskusi. Politiknya MOU. Politik. Nganggo politik, ora nek MOU le. Gedung nganggo gedung ki lho. Politik ora perlu. Iki lho nganggo gedung SMP ndi kuwi mau. Iki politik kuwi. Yo. Anu negosiasi. Ruang webinar iki politik ora? Kuwi finansial lho. Berbagi dalam ruang webinar. Ini fisik no. Fisik. Iki. Anggota IK. Apa lingkungan? Pemahaman guru diskusi cukup. Alon-alon. Beberapa guru sepakat pendapat yang disampaikan Bu Hayati. Aset tur. Yo. Kan manusia. Manusia Bu Hayati. Karo rekan-rekan, sosial ki mau kayak rekan-rekan niku mau MGMP mau. Politiknya yang gedung SMP itu mau. Nek gedung SMP finansiale Gundul. Yo politik jadi iso kan negosiasi nganggo nyilih gedung kan iso politik kuwi. Oh iya. Yo masuk kabeh berarti. Dek nganune agama budayanya nggo apa iki? Aset agamane ora iki? Ora neng. Aset reneng. Aset politik, aset fisik karo sosial, lingkungan ono lingkungan. Manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan iki padha mau kae jawabane padha kae mau. Finansial iki sing go webinar iki mau lho. Iya bayar anggo kuota. Tulisan aku lali wis. Apa sing aset dimiliki mau?
Remuk ini. Manusia ibu. Hati dan kawan-kawan ini mau. Yati di kakak. Heeh. Sosial iki mau sing diundang apa wae mau ki. Siali. Wah, modar iki sing diundang sapa? Iki apa itu? Anu no, MGMP no. Ya. Diundang iki. Bintang Michelin karena rasanya yang sangat halus dan penuh dengan cita rasa Politik ki mau pinjam gedung ki mau ngendi? Kamu pasti penasaran kenapa Kayak karo finansial karo politiki peminjaman gedung karo gedung apa finansial. Endi? Eneng ora malah takon aku. Bajigur ora tau. Berarti Enek politik iki lho, meminta persetujuan ketua MGMP politik kuwi. Endi? Iki lho, mendapat restu dari ketua MGMP politik kuwi iki. Oh iya. Negosiasi. Ya, masuk. Fisiknya apa fisiknya? Fisiknya nek fisik nyata yo. Iya, bidar ini fisik bidar ini. Apa yo? Kan iki po. Sing di katane. Fisik webinar yo. Eneng ra sik. Eneng yo. Di iki lho sing klub Bu Hayati, karena waktu sangat terbatas, maka menyarankan untuk Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar di mana komunitas MGMP PJOK telah didaftarkan di PMM. Oh iya, masuk. Bu Hayati menyambut ide Bu Hayati menyampaikan ia akan mengajak rekan lagi untuk mengikuti PKK untuk berkolaborasi. Lagi berkolaborasi ki sosial neh, Bro. Iya, ora apa-apa, ditulis ke sosial media tambah oke. Apa ini? Iki gerong loro iki sing sinau. Wah, oke, kocore dhewe sing sitok Tanjung Sari jan beban berat iki. Yo ora ta, Cah. Ayo Pak Prawoto, idenya disampaikan. Apa itu? Apa neng? Aku ra iso mikir. Atas sono Mas. Finansial tur. Sik penting komuni. Ya, engko sing prestasi men Pak Prawoto. Finansial ki wis nek ora sanggup finansial barang wis endi nek. Men ketok oke, men ketok sregep lho tur. Semle wi. Lah sing ngomongan kuwi engko sing rada men sirahe no. Ora apa-apa genten kowe aus. Yo engko tak fotoke kowe. Pelajaran nih. Lah iya sing iso ngomongan kok koyo wis ketok iki. Sik ora yo, sik wis entuk papat iki. Manusia, sosial, politik, fisik. Finansial karo sosial, karo lingkungan. Lingkungan apa iki? Wedding bed. Rasa oke. Proses membuat lobster roll sebenarnya cukup sederhana. Tur lah ben tur. Lingkungannya ben gitu por. MGMP tur. Pemanfaatan sing dhuwur. Sing dhuwur apa sing ngisor PMGMK? Iki setelah mendapat restu dari Ketua MBMK iki. Kalau suka makanan yang simpel tapi tetap kaya rasa, lobster roll adalah pilihan yang sempurna. Wah, nang gone sering. Wah, mohon izin ya, Kak. Baik. Nanti hasil dari diskusinya nanti minta di share screen kan. Jadi nanti kita tayangkan terus nanti diceritakan di sini. Oke, Kak? Baik, Kak. Tur, nah aku jeplok laptopku mau digo share screen. Wah. Ketik tur. Genten kowe to yo Bathuk wis pasti lho. Ketiken sing apik. Bathukku. Bathuk bukan wis ketok keleng-keleng lho. Ya lampu.
Bullying verbal gitu. Astagfirullah, maaf Kak, tidak sengaja. Soalnya podo toh. Podo. Kowe gawe nganu, gawe apa ngengrengan sing telu. Nomor terus soalnya apa lali aku. Strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset ini mau? Lagi kepi saya ngembang kayak gitu. Ya yombu. Sektor. Ya yomku kayak fotonya tak ketike. Aku tak ngetik sih. Ya, sing rapi. Api yang dadak diselondrekke setelika. Rasanya creamy, kaya dan gurih dengan sedikit keasaman. Pertelu buntu aturanmu erek kepi. Salah satu makanan paling prestisius di dunia. Lobster Thermidor tidak hanya soal rasa, tapi juga presentasinya yang sangat elegan. Disajikan langsung di dalam cangkang lobster, hidangan ini memberikan pengalaman makan yang penuh dengan drama. Walah kayak buka apa ngono nih? Searching apa ngono sak-sake. Wes sudah dulu setor. Suwe men nih. Nggak turut ya? Kurang lebih, aku tidak punya pilihan lain. Kok yo sabar toh, Den. Ambekan sik lho. Sepertinya aku pernah bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya. Agak membingungkan juga ya. Oke. Aku punya beberapa hal yang perlu kulakukan di sana juga. Jadi sebaiknya aku akan pergi mengecek seperti apa dia. Hah? Apa wae jawabanmu? Lali lho aku. Engko tak nganu lho, tak anune sik iki men rampung sik engko tak kirim kuwi. Aset lingkungannya sidol lho mau. Enggak apa lingkungan iki. Sik ndi? Kuwi lho, pertemuan komunitas MGMK tingkat SMP. Yo. Ki nomor telu erek kepi iki? Heh? Nomor telu pasrahno Mbak Sesi karo Mas Yan. Halo Kak Sesi, selamat datang. Cepat kelompok kita berarti nyusup ke kelompok Leo ya Dewi. Ini tuh kok dari tadi baru datang itu loh, Jan. Kangen Pak Wisa? Ini batuk enggak masalah itu batuk saya langsung mengkilap ini nanti kalau enggak di. Lah piye ngarape ning nganding angkringan lapangan semanu piye? Ayo. Bosi Mas Yan Ranggai. Cocok.
Manut. Neng lor kene nang omah iki. Neng mie ayame ngono kene mie ayame lor lapangan. Betul. Angkringane bakule yo ayu, ada. Iki. Lah layakno kok anu kok rono wae. Tur diatu tur bahaya iki tur. Ya olahragane we ning lapangan kok, lah mbok open ora ning lapangan, nyawang bakule kucing. Ya biasanya nyempret kayak tinggal ning lapangan ngiyep to kayak karo tuku Tinggal wedangan. Lho kan memanfaatkan aset toh. Wah, pelanggaran Pak Yani. Chris. Halo suhu pijahan. Diwandi pemenang. Lagi nonton apa ya, Chris? Motor cetek guntur guyu aku. Astagfirullah. Apa meneh? Rapor tur kayak digarap lho iki. Wae mau ngopo? Baik, kita Bu Sesi penyelundup kita nih. Lah, penyelundup karo Pak Ian kita. Lah aku gur ngeklik anu kanan kayak mau tak kira pindah sing neng grup besar. Explore ini. Dewe chatku. Wah, tetep nganu ya. Enak gue serampeng. Wah, tetep pelanggaran tetep penyusup iki. Fitur betul. Wes tak metu aku ah. Nanti nara pindah grup besar ki ya. Ra iso kene wae ngancani, rasa lunga-lunga. Tah. Karena apa nomor 3 Krisna? Aku meneh to iki. Keto tur masa tur kemo anu wektune kurang dikon do zoom. Nah, iki arek anggo apa dhewe strategine. Tur ngemang mikir tur. Ya, aku wis mikir. Bu Sesi, ayo bantu. Ora ketemu aku. Kakak Sesi. Apa? Nomor 3. Strategi yang digunakan untuk mengembangkan pendekatan tadi. Lah, pendekatanmu apa? Asset based thinking. Lah ya apa? Aset mau apa? Lah ya asset based thinking. Lah ya sing nggon kasus mau apa kowe? Nomor 5 kasus 5 lho sing Bu. Malah guyu ki apa nomor 3 iki? Lah ya berdasarkan studi kasus mau ki asetnya itu berupa apa dulu? Wes aset wis duwe 7 ae 6 5. Lah keh menak kowe kursi tok. Ya salah sih tok. Ya wes berarti pinter kowe ngono kok. Nomor 3 nih. Lah asetmu sambo koyo ngono kepilih ku arek mendeskripsikan semono. Nomor 3 kepiye soal iki? Jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan aset tersebut. Aset. Heeh. Lah iki nek asetmu akeh koyo ngono ki ya arek apa wae no. Berarti ya kudu 7 kowe ya ora. Masa kok siji wae sing kira masuk. Nemu apa nemu? Nemu apa? Apa nemu jawabannya? Ya gawe MOU ngono. Iki ora nganggo MOU MGMP ya nganggo MOU. Lah ya nek narasumbere kurang cetha lah ya, kayak butuh narasumber sing anu meneh. Oh, gedit begono. Lah iya. Tur, nomor 3 tur, nemu aku tur. Tur, Cek tulisan ning gunamu ki lho, Den. Sing ngetik kan kowe. Wadi. Yo, WR ini. Oke, kakak-kakak, waktunya sudah habis, sudah pada kembali. Waduh, belum selesai udah habis ini kepiye. Wih, Krisna iki kesuwen opo sari. Ya. Gimana? Masih perlu waktu ya?
Sudah ini cuma bercanda Sudah, Mas ya? Krisna. Iya. Yang tidak ngantuk loh Kak, ini nek sepanengi kucingannya buka ora ya? Si dosa kucingan. Monggo silakan Kakak yang mau apa? Mau presentasi dulu siapa? Kelompok 1, 2, dan 3. Kak. Yang di main room dulu atau yang punya Mbak Dian atau punya Mbak Sesi? Aku saya Ceng. Siapa? Jadian Mbak Sesi dulu deh. Mbak Sesi. Aku tadi luas, aku jadi hilang ini. Aksekutor, Tor. Masih Tor. Monggo silakan. Mbak Sesi dulu nggak apa-apa. Siap. Oke, share dulu. Monggo silakan. Kak Sesi dulu kah? Ya, saya tak carinya dulu. Kak Sesi. Ya, saya tak matikan. Sudah muncul? Belum. Aduh. Nomor 3 buka WA Tor, ngon grup. Sudah kah? Duh, Yo, jaringanku siap. lagi. Aman Kak. Monggo silakan. Oke, muncul. Oke. Untuk yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Belum, sebentar. Berpikir berbasis kekuatan. Yang kedua, aset apa yang dimiliki dalam situasi tersebut? Aset yang dimiliki adalah aset sosial karena memakai komunitas MGMP-PJOK. Yang ketiga, strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut? Jawabannya adalah strategi yang akan kami kembangkan adalah dengan menghadirkan narasumber yang ahli dan berkompeten dalam bidang tersebut serta membuat MOU antara KKG dan FIK. Pak Yan silakan untuk menambahi. Nampaknya udah oke guys. Jadi intinya bahwasanya dalam situasi itu kan nampaknya memang benar-benar Bu Hayati kan memanfaatkan aset sosial di mana dia punya jaringan ke MGMP. Maka kita menganggap bahwa aset yang dia eksploitasi adalah aset sosial. Kemudian strateginya apa? Kami menambahkan kalau tadi baru sebatas narasumber dari Bu Nur Hayati, mungkin kalau kami tambahkan di pertemuan berikutnya, nanti kita akan menjalin MOU dengan FIKK, kemudian menghadirkan dosen yang berkompeten. Artinya mereka mendapatkan program pengabdian untuk apa itu Pak dosen. Nah, kita bisa mendapatkan narasumber gratis, kira-kira seperti itu. Biasanya kan di duit MGM Biro PKKG. Saya kembalikan. Baik, Kak, itu ya Kak ya. Mungkin ada tambahan dari yang masih satu kelompok, ada tambahan lagi? Jika tidak ada, berarti dipersilahkan untuk rekan-rekan lain mungkin mau menyanggah, mau menambahi, monggo dipersilahkan dari kelompok lain. Tidak ada? Kalau tidak ada berarti next ke kelompok berikutnya. Monggo kelompoknya Mbak Dian atau kelompoknya yang satu tadi yang di main room siapa ya? Oh, Mas Krisna ya, Mas Krisna. Monggo Mas Krisna atau Mbak Dian dulu, silakan. Mas Krisna dulu deh, nggak apa-apa. Oke, ayo Kak Guntur, presentasikan. Musik. Monggo silakan. Aku kok ket mau ora ana krungu suarane Pak Prawoto ki ngandi to iki kangen aku. Tidur dia.
Kak Guntur, cepat. Ngapa iki? Astagfirullah. Layah-layah. Berjemur ya. Aduh, bateraiku mentek. Ayo Kak Guntur. Aku sek nek ngono. Ben cepet. Oke Kak, Aku silakan. ya. Silakan. Monggo Kak, silakan. Cek, enggak bisa. Soalnya dia nggak makan. Ini kali ya. Benar nggak? Ya, muncul Kak, muncul aman Kak. Oh iya. Udah? Gedekno. Sudah? Gedekno. Oh, piye Sing gede kita. Cilik tulisannya. Aduh. Aku nggak bisa. Itu Kanan bawah. di bawah, Bawah. kanan, dekat tombol plus geser. kanan. Aduh, hilang. Diulang lagi. WA aku Mas bawah. Krisna. Turun. Oh, alah. Kursornya. Ya wis din saisamu. Wes ngono wae ketok kok. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kan anunya Terbaca. Kak Hasta bertanya monggo Kak. sambil menunggu Mbak Dian. Ini kan Iya, Kak. ada tugas di LMS itu yang 1.2.d itu tentang tabel pemetaan aset. Nah, itu kan keterangannya adalah tugas kelompok. Nah, itu bagaimana nanti? Ya. Itu tugasnya individu Kak, nanti Kak. Oh, Jadi tetap nanti individu. yang itu kan suruh download itu kan Kak. Aku belum buka LMS-nya tuh. Nah, nanti dibuka, di-download. Setelah di-download, di situ kan ada apa ya, sebentar Kak, saya coba buka ya Kak ya. Tabel. Nah, ada tabel, betul. Iya. Kalau sudah ada tabel, nah sekiranya kita di sekolah, ya, sekolah itu nanti kita punya apa saja aset yang kita miliki. Mungkin kan ada 7 aset kan Kak? Halo? Ya, lanjut ya. Kan ada 7 aset. Betul. Ya. Terus dari ke-7 aset itu kan kita punya, taruhlah ada aset manusia, ada aset sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan, terus ada finansial mungkin dari bos, terus kemudian mungkin ada MOU dengan kelurahan, atau mungkin kita memanfaatkan lapangan yang ada di balik dusun. Nah, itu kan juga termasuk aset di situ nggih. Nah, sebentar Kak. Nah, itu nanti tinggal kita jabarkan saja Kak. Taruhlah aset manusia. Aset manusia terdiri apa saja? Terus sosial, agama, nah itu terdiri dari apa saja. Gitu. Sebenarnya nanti kita akan membahas itu Kak nanti. Oke. Lanjut dulu ya Kak ya. Ya. Monggo siapa dulu? Ayo Kak Dian. Yang sudah Kesultan saya mungkin Kak. Kalau belum siap boleh ganti dulu dari Kak Guntur. Kak Guntur atau Kak Krisna tadi? Kak Guntur. Masalah jaringan Mas. Share screen. Iki masalah jaringan gunaku. Iki wera nganaku putus-putus suarane we. Makane ra on cam aku. Ya tak coba dulu, tak coba dulu. Ya. Yo, silakan. Monggo silakan.
Di Kak, ini tadi tuh aku udah, Ini punya Kak Guntur dulu ya Kak Dian. Oke. Karena Iya. karena tadi ditunggu belum siap, terus ini Kak Guntur dulu yang mengisi dulu Iya, ya Kak ya. soalnya tadi itu langsung beliau masuk. Oke, terima kasih. Mas Krisna. Monitor Mas Krisna. Ada apa Kak Guntur? Ya, silahkan dijelaskan tadi. Oke, baik. Terima kasih waktunya Kak Guntur. Oke, berdasarkan masalah pada tadi, untuk soal nomor 1, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Yang juga adalah asset based thinking. Kemudian untuk nomor 2, identifikasi aset apa saja yang dimiliki. Yang pertama adalah aset manusia, yaitu adalah Bu Hayati dan kawan-kawan. Kemudian untuk aset sosial ada GMP PJOK dan kolaborasi dengan PPKG PJOK. Untuk aset politiknya yaitu peminjaman gedung atau persetujuan dengan ketua MGMP, dan untuk fisiknya itu berupa pertemuan dan webinar. Untuk lingkungannya, lingkungan adalah pertemuan MGMP tingkat SMP. Kemudian untuk strategi untuk mengembangkan tadi adalah dalam melakukan MOU dengan narasumber yang lebih berpengalaman dan lebih mengoptimalkan MGMP maupun KKG di lingkungannya. Terima kasih. Silakan jika ada yang mau menambahi, waktu saya berikan. Baik Kak, terima kasih. Monggo silahkan jika ada yang mau menambahi atau menyanggah, monggo dipersilakan. Aman Kak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, yuk monggo Mbak Kak Dian, dipersilahkan. Oke. Saya hentikan dulu. Oh iya, betul. Terima kasih Kak Guntur. Monggo Kak Dian. Mana tadi ya? Ini kali ya. Sudah? Aman Kak, kelihatan sekali. Bentar. Oke. Aku yang nggak kelihatan jadi. Hilang lagi Kak. Cilik meneh. Aku nggak tahu harus gimana. Tak bacain ya. Pendekatan yang digunakan adalah asset based thinking. Lalu aset yang dimiliki adalah buka Mbak Dian, buka wordnya. Buka wordnya. Oke. Buka wordnya itu. Sudah? Belum. Aset yang dimiliki adalah modal manusia, yaitu melibatkan guru-guru PJOK. Lalu modal sosialnya adalah menggunakan organisasi MGMP sebagai wadah komunikasi. Strategi yang dikembangkan adalah menggunakan MGMP sebagai wadah untuk saling menyatukan visi dan misi. Yang kedua adalah memaksimalkan forum MGMP untuk berdiskusi. Tak bacain aja deh, aku pas mumet. Sudah Dian. Sudah ini Kak. Aku bingung ini. Jadi kecil lagi. Ya nggak apa-apa. Baik Kak Dian, terima kasih untuk Kak Krisna, Kak Guntur, Kak Sesi. Mari kita beri tepuk tangan. Bagus sekali nggih jawabannya. Baik, untuk persingkat waktu rekan-rekan kakak-kakak semua nggih. Nanti kita akan mencoba masuk ke sebenarnya harusnya kita masuk ke Figma nggih Kak. Tapi di Figma itu sebenarnya kita juga akan membahas tentang ketujuh aset tadi yang ada di sekolah kita ya. Daripada kita menjadi Figma,
Sebenarnya bisa saya tayangkan ke Figma, tapi nanti khawatirnya enggak ke sorean ya kakak-kakak nanti kondurnya. Jadi nanti kita langsung saja masuk ke, sebentar Kak, saya posisikan dulu ya Kak. Sebentar, saya posisikan, izin untuk share screen. Ya, kakak-kakak, silahkan kakak-kakak mendownload dulu yang ada di LMS, ya, dibuka tab barunya, terus atau masuk ke PMM dengan tab baru, terus kemudian silahkan di-download di 1.2D. .2D. Monggo silahkan di-download dulu. Bagian unduh pemetaan ini, Kak. Kenapa, Kak? Yang bagian unduh pemetaan ini. Sebentar, saya buka juga ya, sebentar. Semua modul saya buka dulu. 1.2D. 1.2D kalau nggak salah ya. Sebentar, aku cek dulu ya. 1.2D, coba aku lihat. Unduh tabel pemetaan aset di sini, betul Kak? Silakan diunduh dulu. Sudahkah dibuka? Sudah di-download? Sudah. Oke. Kalau sudah Kakak, nanti di situ coba saya juga maaf, tidak bisa diunduh. Tidak bisa diunduh, kenapa Kak? Ini kok tampilannya seperti ini ya? Ya kok tak kirimin Pak Gita. Kok masih nggak bisa dibuka gitu loh? Saya itu masih di 1.2B itu, masih di elaborasi isi itu. Oh iya Kak? Turun garap berarti. Adakah yang belum dikerjakan? Kalau tadi saya cek itu sudah dikerjakan semua loh. Yang berapa ya? Poin berapa yang belum dikerjakan? Baik ya, sudah nanti di-share ya Kak ya? Ya. Oke. Saya lanjutkan Kak, nanti kakak-kakak diminta untuk seperti ini Kak. Kan ada 7 aset ya Kak, tadi sudah saya sebutkan A, B, C, D gitu kan. Nah di situ kakak-kakak disuruh untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya yang ada di sekolahan. Taruhlah ada di sini, taruhlah aset, biasanya satu apa ya Kak? Manusia. Nah, manusia. Manfaat aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik, di situ ada apa saja kalau manusia di sekolah? Guru, siswa, kepala sekolah. Betul, kepala sekolah, betul. Terus? Siswa. Yeah. Terus ada POT juga kan? POT juga, mungkin ada apa? Iya, POT satunya apa Kak? Yang komite Pak, komite. Ada komite juga. Komite. Nah, nanti bisa dijelaskan kepala sekolah sebagai titik-titik, terus kemudian siswa, jenengan jelaskan di pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK itu di situ itu nggih. Untuk asetnya nanti satu apa tadi Kak? Manusia. Oke, kita samakan ya. Satu manusia. Terus yang kedua sosial. Nah, sosial ada apa saja Kak? Oke, nanti ditulis di sini ya Kak, di bagian pemanfaatan aset ya Kak. Terus kemudian ada apa saja yang ada di sekolah kakak-kakak, karena masing-masing sekolah kan beda-beda Kak. Jadi bisa jadi di sekolah saya ada ini, mungkin di sekolah kakak tidak ada seperti itu. Nah nanti masing-masing silahkan dikerjakan sekarang juga nggih Kak. Waktunya saya kasih berapa menit?
10 menit ya Kak ya. Dimulai dari sekarang. Enggak, nanti aja, Kak. 58 loh ini. Lah saya belum bisa bukain. Nggak bisa bukain gimana? Nanti aja, Kak. Dari daerah kan. Belum bisa buka? Belum bisa download? Ya. Ini berapa jam? Saya share ya. Ini sudah jam 4.58 loh, Kak. Atau gini aja Kak, karena ini juga waktunya juga sudah tinggal 2 menit Kak. Nanti malam aja ya, Kak. Terputus-putus. Halo? Deadline aja, Kak. Tinggal 2 menit. Oh, iya Kak. Jadi gini aja. Ini nanti saya jelaskan dulu. Untuk aset itu kan ada beberapa, ada 7 ya Kak ya. Oke. Terus yang di sini ada pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada siswa. Nah, taruhlah aset manusia itu yang di bagian pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada siswa itu di situ ada apa saja. Taruhlah ada kepala sekolah. Kepala sekolah titik 2 diterangkan sebagai apa. Terus guru bagaimana, siswa seperti apa. Nanti dijelaskan. Terus kemudian yang nomor 2 ada aset apa saja di sekolahan kakak-kakak. Terus sampai berapa? Kalau adanya 2 ya kasih 2. Kalau ada 3, 3. Tapi minimal menurut rubriknya itu minimal 4 Kak. Bocorannya 4 Kak. Jadi minimal harus bisa memberikan 4 aset yang ada di sekolah minimal. Sampai sini jelas Kakak? Jelas Kak. Aman. Oke, kalau sudah jelas, baik Kakak. Karena ini waktunya juga sudah. Untuk yang bagian izin kameranya dinyalakan kakak-kakak. Kita akan menuju sesi foto pertama. Boleh diisi apa Kak? Terserah. Monggo nanti bisa diisi, bisa tidak diisi juga bisa. Yang penting ada di kolom aset dan kolom satunya itu tadi harus terisi. Oke kakak-kakak, izin silahkan untuk berbagi. Yuk, kamera dinyalakan, kemudian saya akan SS. Ya, 1, 2, 3. Oke kakak, ini saya share ke Gaya bebas. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Bentar kakak, ini kalian saya tak kirim ke grup ya kak. Nanti sekiranya mau dipakai untuk apa namanya status seperti itu. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Hari ini kita sudah menyelesaikan 1.2 kakak-kakak. Dan tadi saya juga sempat menjelaskan bahwasanya jika mengerjakan tugas nanti tolong dilihat schedule-nya di due itu kan ada tanggal terus kemudian ada jam. Nah, itu jangan sampai terlambat kakak. Terus kemudian untuk pengirimannya usahakan jangan sampai lebih dari jam 8 malam. Karena saya pun sudah tidur kalau jam malam. Itu ya kak, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur. Oh, jalan lempar datar. Yo siap. Om Pani